Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Scorpio? Gimana kabarmu Scorpio? Oke, ini untuk readingan Desember ya. Kita akan coba lihat bagaimana situasi, keadaan, dan juga energi Scorpio di bulan ini. Lur, absen dulu yuk. Dari kota mana sedulur yang hadir di sini? Silahkan absen dulu, komentar dulu. Gimana November kemarin? Banyak yang sakit ya? Ya, ya biasa Lur, cuaca lagi nggak kondusif, cuaca lagi nggak menentu. Oke, ada something. Kayak biasa ya, modenya belak-belakan apa adanya. Dan saya tegaskan dulu kayak biasa, di channel ini isinya banyak sekali nasihat ya. Oke, di awal saya sudah jelaskan di video ini akan berisi banyak nasihat, banyak saran. Mungkin untuk orang yang nggak sabaran akan merasa video ini penjelasannya muter-muter, ya lebih baik kamu skip aja. Kalau mau tonton silakan, nggak juga silakan, ya. Oke. Scorpio Desember 2025. Kenapa? Kamu kok ngedumel sendiri? Siapa nih yang lagi ngedumel sendiri? Di dalam kepalamu ramai banget suara-suara, banyak sekali suara. Seperti orang ngobrol di dalam kepalamu gitu. Apa sih yang kamu pikirkan, Scorpio? Ya, sekali lagi saya tegaskan, kondisi bulan ini memang hawanya berat, banyak cobaan ya. Jadi untuk semua, ya tolong hati-hati dengan diri sendiri, hati-hati dengan sifat dan juga hawa nafsu kamu. Oke, Scorpio, kedepannya hal yang perlu kamu perhatikan adalah satu, tentang diri kamu sendiri, karena bulan ini Scorpio agak sensitif, tapi semua itu ada dasarnya. Ya, aku ngerti apa yang kamu pikirkan, lagi banyak sekali yang sedang kamu pikirkan, kebutuhan yang mendesak, sesuatu yang harus dibayar, dan kondisi yang nggak tahu ya, aku ngerasa banyak yang sedang kembang kempis. Ya, untuk masalah keuangan sedang tidak baik-baik saja juga. Dan di sini Scorpio, aduh sorry batuk dikit ya. Scorpio, tolong perhatikan circle atau pergaulan kamu. Tolong banget ya. Jangan kebawa arus, jangan ikut-ikutan. Kalau circlemu, ya pokoknya orang-orang di sekitarmu lah. Kalau ada perilaku mereka yang nggak baik, nggak usah kamu ikuti. Kalau mereka mengajakmu ke sesuatu yang nggak bener, nggak usah kamu ikuti. Kenapa? Karena kamu bulan ini, kalau nggak hati-hati, kamu bisa terjebak dengan pola lama, dengan kebiasaan lama kamu. Ya, salah satu contohnya, misalkan nih, ada temen, kok dia main slot judol itu asik banget, ya. Terus kamu tergiur, itu bisa gampang banget kamu tergiur ya. Tolong ya semuanya, bulan ini jangan sampai nyentuh yang namanya judol. Kalau mau hidupmu aman, mau bahagia, jangan kamu sentuh. Ya, walaupun kondisi keuangan kamu banyak yang sedang tidak baik-baik saja, tapi dengan judol itu bukanlah solusi. Tidak, ya. Oke. Kemudian di sini Scorpio, sabar ya untuk bulan ini, karena aku ngerasa nggak tahu, aku ngerasa banyak banget orang yang sedang mengamati Scorpio di bulan ini. Yang firasat Scorpio lagi kuat juga di sini. Ya walaupun mereka tidak berbicara secara langsung dengan kamu, tapi kamu bisa merasakan ya bahwa orang-orang itu sedang membicarakan kamu. Nggak tahu ya, kamu kayak jadi bintang film aja sekarang ini.
Kayak lagi viral aja di lingkungan kamu lagi dibicarakan banyak orang. Kayak gitu. Cuman sekali lagi Scorpio tak kasih petunjuk ya. Semakin banyak orang menghujat kamu, semakin banyak orang ngomongin kamu, jelekin kamu, hina atau lain sebagainya, ingat semakin besar rezeki kamu Scorpio. Jadi nggak usah kamu pikirkan, nggak usah terlalu kamu pikirkan ya. Mereka-mereka yang nggak suka dengan kamu, biarkan saja. Ya, itu mereka-mereka itu adalah sumber energi untuk rezeki kamu. Coba kamu amati sendirilah. Ya, semakin kamu dihujat, semakin bagus rezeki kamu. Tapi balik lagi ke kamunya. Ya kalau kamu sensian, ya sama dengan bohong juga nantinya gitu loh. Makanya di sini ya walaupun kondisi memang sedang tidak baik-baik saja, tapi bukan berarti alam itu sedang marah denganmu, tidak. Aku ngerasa di sini semesta ini sedang menegur ya, menegur kamu. Mungkin ada yang salah juga dengan diri kamu. Dari sisi lain juga aku ngerasa kamu sedang diperkuat oleh semesta ini ya. Banyak pelajaran di bulan ini yang bisa kamu petik nantinya. Untuk sekarang mungkin belum ngeh, cuman ketika nanti sudah melewati bulan ini, kamu akan ngerasa banyak hal yang bisa kamu petik gitu. Oke, Scorpio, di bulan ini aku ngerasa rezeki kamu sebenarnya bagus, banyak kelancaran ya, tapi dengan catatan di sini, tolong perbaiki sifat di dalam diri kamu ya. Kalau kamu masih menyimpan kebencian, menyimpan rasa sakit, memori-memori buruk ya, dan juga nggak bisa menjaga lisan, asal nyeblak, asal nyeplos ya, kamu sensian, kamu nggak bisa kendalikan emosi kamu, ya kamu jangan berharap lebih. Bulan ini rezekimu akan sulit. Cuman kalau kamu mampu untuk banyak bersabar, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, mengabaikan orang-orang yang nggak penting, dan menjaga lisan, jangan asal berbicara ya, karena tahu sendiri kadang kalau udah ngomong, udah bicara, udah ngablak, kita nggak mikir lagi nih, yang kita omongin ini nyakitin orang nggak sih gitu loh ya. Ya ini tidak semua dari Scorpio, bagi yang merasakan saja. Saya menegur ini pun juga demi kebaikan kamu, agar kamu bisa kembali ke jalur kamu lagi, agar kamu bisa merasakan rezeki yang enak ini sebenarnya. Jadi lancar dan tidaknya bulan ini tergantung dari Scorpio itu sendiri sebenarnya. Kalau kamu bisa selalu bermindset baik, berpikir positif, ya, kamu bisa mengendalikan hawa nafsumu sendiri, ya rezekimu akan enak, banyak kelancaran. Tapi sebaliknya, kalau kamu menyentuh hal-hal buruk, ya, hal-hal buruk tuh nggak perlu kujelasin lah, banyak. Terutama dalam diri sendiri, tolong jangan berbohong. Jujurlah dengan dirimu sendiri, ya, belajar untuk jujur, nggak usah banyak bohong. Karena bulan ini lancar dan tidaknya kembali ke kamu. Sekali lagi saya ulangin ya. Makanya tolong bersikaplah, bertindaklah semampumu, sebaik-baiknya gitu loh. Ya kamu bisa amati sendirilah, bisa kamu praktekkan sendiri kalau kamu ingin tahu benar atau tidaknya. Ya. Kemudian di sini Scorpio, please jangan terlalu mengeluh. Ya aku ngerti apa yang kamu pikirkan sedang bertumpuk-tumpuk banget ya. Beban kamu tuh lagi banyak banget. Cuman kamu nggak usah khawatir, bulan ini Scorpio berbeda dengan dari sekian banyak zodiak. Scorpio ini aku ngerasa beda banget. Kenapa beda? Karena kamu bulan ini tuh deket banget sama alam, ya. Kalau kamu mampu dan mau dan berniat untuk benar-benar berdoa dari tulus dari dalam hatimu, ya, dengan kemurnian hatimu, tanpa adanya nafsu, insya Allah deh, doa kamu banyak nanti terijabah. Kalau nggak percaya sekarang praktekkanlah dan amati sepanjang bulan ini dan lihat ya kejutan-kejutan apa yang akan semesta kasih ke kamu gitu loh. Aku ngerasa bulan ini memang ya secara kehidupan kehidupan kita sehari-hari memang kerasa agak berat, beban pikiran iya, perasaan iya, belum lagi cobaan dari orang-orang sekitar kan. Nah, cuman di balik itu semua Scorpio, ya kayak biasa, rezekimu tuh enak bulan ini. Ya semoga kamu bisa ngerti ya, gitu. Nanti kalau nggak bisa memahami malah jadi salah paham, saya khawatirnya.
Karena di bulan ini memang ada yang akan naik, ada yang akan drop gitu loh. Nah, siapa yang akan naik dan siapa yang akan drop tadi sudah saya jelaskan tentang diri kamu lagi. Jelas. Nah, kemudian di sini masalah keuangan, seberapapun yang kamu dapat bulan ini, atau hari demi hari, tolong simpen. Udah berhentilah ya, untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang nggak penting tuh berhenti dari sekarang juga. Utamakan kebutuhan kamu dulu ya, Scorpio. Ya, di sini saya juga ngomongin diriku sendirilah, bukan hanya Scorpio aja. Ya, karena bulan ini perlu pengendalian yang sangat-sangat kuat bulan ini. Kalau nggak gitu kamu bisa bocor, bisa boros, nggak jelas lagi. Oke, ya tahu sendirilah. Coba kamu ingat dalam dirimu sendiri. Kamu kalau lagi megang duit gimana? Kayak nggak ada kendali sama sekali kan? Main loss-loss aja gitu loh. Apa yang kamu pengen bisa kamu beli. Tapi ketika kamu nggak punya apa-apa atau kamu sedang menurun, ya kamu bisa ngerasakan perbedaannya. Makanya sekarang aku ngasih ingatan aja. Ya ingat ketika kamu nggak punya gitu loh. Jadi jangan sekarang itu jangan pernah merasa punya gitu loh. Ya berapapun yang kamu punya simpen, tolong banget. Kayak gitu Scorpio. Oke. Nah kemudian di sini kenapa saya tegaskan untuk sebisa mungkin simpen ya uang keuangan kamu, karena bulan ini banyak pengeluaran tak terduga, itu yang harus kamu perhatikan ya Scorpio. Selama kamu bisa ikhlas, selama kamu bisa mensyukuri, insya Allah rezekimu cukup gitu. Tapi di sini ada yang tidak merasakan cukup. Kalau kamu, ini tidak semua dari Scorpio ya, cukup yang merasakan aja. Kalau ada di antara kamu yang merasa bulan ini kok nggak cukup, berarti ada yang salah dengan diri kamu. Oke? Nah, kemudian yang selanjutnya di sini, agar rezekimu terbuka lebar luas, bisa dari segala arah datang, satu pesanku, tolong banyak-banyak maafin orang. Jelas, aku ngerti bulan ini banyak memori dari masa lalu yang sering banget masuk ke dalam pikiran Scorpio. Ya. Makanya tadi di awal saya kasih singgungan kenapa kok kamu banyak pikiran, kok ngedumel sendiri pikiran kamu. Ya ini bisa disebabkan oleh memori ya. Memori orang-orang yang pernah menyakiti Scorpio, entah kenapa bulan ini Scorpio jadi keinget aja tentang itu semua. Ya saranku jangan kamu ikuti memori itu semua sudah lalu. Mau kamu ikuti pun juga nggak akan ada gunanya gitu loh. Yang ada malah membuat kamu sakit sendiri. Makanya itu tadi ya, kalau kamu ingin kebuka lebar rezekimu, belajar memaafkan orang dari mulai hari ini. Oke? Kemudian dalam segi karir, Scorpio bulan ini sebenarnya ya balik ke kamu lagi ya. Alam itu sudah mencukupi sebenarnya. Tergantung kamu mau kemana bulan ini, arahnya mau kemana. Kalau kamu mau mencoba untuk bertahan di pekerjaan kamu sekarang, ya aku yakin kamu bisa bertahan gitu loh. Cuman kalau kamu ingin pergi dari tempat kerjamu yang sekarang, ya itu bisa banget. Balik lagi ke kamunya, tinggal kamu doa aja bulan ini. Kuat-kuatin doa deh. Apa yang kamu inginkan, insya Allah ada aja jalannya nanti gitu loh. Oke, nah di sini uh, Scorpio, tolong overthinkingnya ya, ingat ya, nyaman dan tidak nyamannya suatu pekerjaan itu atau lingkungan pekerjaan itu tidak selalu tentang orang-orang toksik, tidak selalu tentang mereka yang salah. Terkadang kita sendiri nih yang suka berasumsi negatif dengan orang, padahal orang itu nggak gimana-gimana dengan kita. Cuman kita aja yang suka kepikiran yang nggak jelas. Nah itu perlu diperhatikan juga ya, supaya kamu bisa ngerti gitu, daripada kamu nanti menyesal pergi dari suatu tempat kerja ke tempat kerja yang lain, nggak taunya ternyata proses kepergian kamu itu ya hanya karena asumsi kamu sendiri, sehingga ngebuat kamu nggak betah di dalam pekerjaan itu sendiri. Jelas? Tuh, satu. Yang kedua adalah, tolong ya, untuk Scorpio, setiap tindakan kamu, apapun itu dalam segi pekerjaan, tolong kamu hati-hati dan perlu kamu renungi dan koreksi ulang. Jangan tergesa-gesa, jangan terbawa hawa nafsu. Jelas ya? Oke. Kemudian di bulan ini memang kamu capek banget, aku ngerasa kamu capek banget, dan Scorpio memang benar-benar bertempur ya bulan ini ya.
Jadi satu sisi tolong juga perhatikan kesehatan kamu, kesehatan fisik kamu, karena di bulan ini tuh semangat kerja kamu tuh cukup kerasa banget gitu loh. Ya mungkin karena kebutuhan bla 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 tadi ya, sehingga keadaan itu seperti memaksa kamu harus terus bergerak bulan ini. Tapi sekali lagi, selama kamu mau bergerak, insya Allah rezeki itu pasti ada. Oke, okay? Jadi aku ngerasa di sini Scorpio kayak nggak kenal lelah. Nah, makanya tadi ada sisi negatifnya yaitu di fisik. Ya, makanya sebisa mungkin lah nanti juga untuk pantau fisik kamu ya. Gitu. Kerja ya kerja, tapi kesehatan kamu jaga juga sih gitu. Oke, nah kemudian di sini ada perubahan ya di dalam pekerjaan kamu. Eh, ini bisa tentang aturan, bisa tentang suasana yang berbeda atau suasana yang terasa berubah. Di sini perlu namanya adaptasi, ya. Ya walaupun mungkin kamu sudah lama kerja di sini, cuman aku ngerasa perlu adanya adaptasi lagi. Karena memang hawanya memang agak panas ya di lingkungan kerja itu. Karena eh, yang sedang stres atau banyak pikiran bukan cuma Scorpio, tapi lingkungan kerja Scorpio mereka-mereka ini juga mengalami hal sama. Mereka lagi punya banyak masalah masing-masing gitu loh. Jadi aura-aura mereka itu bisa keserap dengan Scorpio-nya gitu. Ya. Jadi pinter-pinter netralin diri kamu ya Scorpio, dan juga eh, jangan gampang tersinggung ya, karena nggak tahu nih mulut-mulut orang-orang di sekitar kamu nih agak gimana gitu loh ya. Ya semoga kamu bisa menyikapi itu semua sih Scorpio. Oke. Okay? Hmm. Oke, okay, kemarin apa ya? Aku agak lupa sih ya. Aku pernah ngeluarin readingan, kalau nggak salah tuh di akhir November ya. Itu sudah saya kasih petunjuk, itu readingan pesan alam ya, yang untuk general itu kan. Saya kasih petunjuk, akan ada orang yang menjelekkan kamu, nyoroti kamu, ya pokoknya nggak baik lah sama kamu gitu. Kerasa nggak kemarin? Dan di bulan ini masih gitu. Jadi bulan ini Lur, kamu amati ya. Kalau memang orang itu sifatnya nggak baik, udah lu nggak usah deket-deket lah. Kamu mau berusaha baik kayak gimana pun dengan manusia, itu percuma. Lu baik, nggak baik, sama aja penilaian mereka, tetap mereka akan negatif denganmu. Jadi ya cuekin aja, sowat gitu loh, ya kan? Semakin mereka menghujatmu, semakin mereka menghinamu, ya semakin mereka membicarakanmu, ingat loh, rezekimu semakin besar. Ya, ini nggak tahu nih, banyak nih orang kepo sama Scorpio. Aduh, jijik banget, sumpah. Ya sorry ya, ini sifat mereka yang aku benci, bukan orangnya loh. Kok ada ya manusia kayak gini? Aku yakin lah Scorpio ngerti lah siapa-siapa orang-orang ini gitu. Kepo parah gitu. Ini dari berbagai sisi ya. Mungkin di setiap sisi ada nih. Dalam sisi keluarga juga ada, tapi nggak banyak. Sisi kerjaan juga ada, tapi juga nggak banyak. Di lingkungan, tetanggaan, ini juga ada nih. Satu, dua, atau tiga orang lah ya. Keponya parah. Kerjaan mereka cuma ngerumpi gitu. Ya, Scorpio. Ya, semoga kamu bisa lah ngadepin itu semua ya. Yang jelas sowat aja. Eh, Kemudian saya kasih clue lagi untuk Scorpio. Kalau kamu punya rencana, punya keinginan, keinginan apapun lah ya, mau beli apa kayak, mau apa, diem. Punya duit, diem. Dah, kamu pentingin dirimu dan orang terdekatmu dulu. Ya, di bulan ini sebisa mungkin jangan terlalu mencolok gitu. Ya aku ngerti, kamu tuh nggak sombong, kamu tuh nggak pamer, ya. Cuman sebisa mungkin lah, ya untuk bulan ini kita berpenampilan apa adanya lah. Ya berpenampilan gembel juga nggak apa-apa, yang penting rekeningnya gendut. Udah gitu aja. Mau mereka menghinamu orang nggak punya lah, gembel lah, biarin. Yang penting rekeningmu gendut. Daripada kita bergaya seakan-akan punya, ya yang dikhawatirkan di sini adalah tentang kecemburuan sosial gitu loh. Karena nggak tahu, aku bulan ini ngerasa kamu itu lagi menjadi target beberapa orang untuk meminjam uang ke kamu, ya.
Ada orang yang mau minjem duit kamu. Dan juga di sini untuk yang sedang cari pinjaman, please doa kamu deh ya. Doa dan usahanya. Dan tolong jangan berkecil hati kalau kamu ditolak atau nggak dikasih. Jangan berkecil hati. Aku yakin rezekimu akan ada aja. Yang penting keyakinan kamu tadi, dan tolonglah ibadahnya. Penting loh ini. Kemudian di bulan ini banyak situasi tentang sifat diri sendiri ya. Tolong cemburu boleh, tapi jangan sampai overdosis. Kalau kamu posesif, ini akan menghancurkan hubungan kamu sendiri. Jelas. Cemburu boleh, tapi jangan berlebihan. Kamu harus bisa kasih kepercayaan dengan pasangan kamu, atau orang terdekat kamu, atau mitra, atau rekan, ya, dalam kehidupan kamu. Ya sesuaikan aja. Yang penting, tolong jangan cemburuan. Ya, jangan terlalu curigaan di bulan ini. Jelas ya. Oke. Untuk Scorpio yang single, kamu bulan ini mending fokus ke kerjaan, fokus cari duit, terus fokus ke dirimu sendiri dulu. Kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir tentang jomblo, tentang sendiri. Jangan berkecil hati. Ya, ya syukuri aja ketika kamu sendiri saat ini, single saat ini, karena kamu terhindar dari energi orang-orang yang nggak baik. Saya khawatirnya nanti kamu ketemu orang yang nggak benar, yang nggak baik, malah kamu dimanipulasi lagi. Dimanipulatif orang gimana coba, itu loh ya. Oke, satu hal lagi di sini saya mundur sedikit tentang karir. Ini ada manusia bermuka dua, hati-hati banget ya Scorpio. Semua Scorpio hati-hati dengan orang bermuka dua ini. Ya ini sebenarnya julid ini orang. Ya maka tadi saya kasih petunjuknya, lu mau baik, nggak baik sama aja hasilnya. Ini orang di depanmu akan terlihat baik, tapi di belakangnya busuknya nauzubillah. Hati-hati lo ya. Makanya lu belajar cuek, dan bulan ini lu sendiri nggak masalah lah. Lu menikmati hidup dengan dirimu sendiri, dengan Tuhan yang Esa, udah jauh lebih baik lah. Ya, kamu nggak punya banyak teman juga nggak masalah. Kamu nggak terlalu berinteraksi dengan orang juga nggak masalah. Kamu jadi introvert bulan ini juga nggak masalah. Ya, yang jelas pinter-pinter untuk menghibur dirimu sendiri lah gitu loh. Dengan cara kamu yang positif. Oke. Nah, untuk kamu yang single, ya itu sih clue yang bisa aku dapetin. Hati-hati aja sih kalau kamu mau deket sama orang. Ya, dan juga nih kita kasih pesan untuk kamu yang mungkin sedang mendekati seseorang atau sedang didekati seseorang, jangan terlena. Karena apa? Aku ngerasa ada suatu energi di sini di mana seseorang ini terlihat seakan-akan dia menyukai kamu, seakan-akan merespon kamu, tapi ketika kamu sudah jatuh cinta, ketika kamu sudah suka, ini orang bisa hilang. Hati-hati. Oke? Makanya di sini gunakan logika dan akal sehat ya. Jangan terlalu menggunakan perasaan bulan ini. Kamu akan kecewa nantinya. Jelas? Oke. Lanjut. Di dalam hubungan Scorpio di bulan ini, sebenarnya di sini gini ya. Kalau bicara tentang rasa sakit, dua-duanya sakit. Kamu sakit, dia juga sakit. Kamu punya banyak pikiran, dia juga sama. Kamu punya luka, dia juga sama. Jadi berhenti untuk saling menyalahkan, berhenti untuk terlalu menuntut. Dan ingat satu hal, ketika kamu menginginkan segala sesuatu harus sesuai dengan pikiran kamu, di saat itulah kamu akan tumbang, rubuh, jatuh, hancur. Ya, kita nggak bisa memaksa orang harus sesuai dengan pikiran kamu, nggak bisa. Ya, makanya di sini mungkin Scorpio perlu waktu untuk dirinya sendiri, perlu waktu untuk mencintai diri kamu sendiri. Oke. Kalau bulan ini aku ngerasa cukup aman, insya Allah godaan orang ketiga tidak terlalu terasa banget ya. Cuman lebih ke tantangannya sifat, ya, sifat. Ini banyak masalah tentang sifat. Ya tadilah, egois, overthinking, cemburuan yang parah. Ini pasangan kamu bisa sakit, bisa nggak betah, gitu loh. Karena dia banyak memikirkan. Ini vice versa, bisa Scorpio, bisa pasangan Scorpio. Aku ngerasa seseorang ini bebannya tuh udah banyak, pikiran dia tuh udah banyak, ya. Situasi kerjanya pun juga lagi agak gimana gitu loh, agak ya kurang enak lah hawa-hawa pekerjaan juga.
ya, ditambah ke dengan ekonomi yang sekarang benar-benar nggak stabil banget, dia ditambah lagi dengan sifat pasangannya yang menyebalkan. Siapa yang nggak sakit coba? Ya, jadi tolong banget di sini bulan ini please pahami dulu diri kamu. Lebih baik kita koreksi diri, ya, koreksi diri dulu daripada menyalahkan gitu loh. Ya menyalahkan itu manusiawi lah. Mungkin menurutmu dia salah, tapi kita perlu koreksi. Mungkin diri kita juga salah. Hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan apa yang diucapkan. Ya, kalau suka ngomong kebun binatang, ya siapa yang betah? Nanti kalau ditinggal pergi nangis. Ini errornya di situ gitu loh. Sok keras, sok berani, ditinggal pergi nangis. Sekarang mungkin lagi emosi, iya. Kalau lagi emosi, lu pergilah. Aku bisa cari lagi yang lain, lebih banyak. Banyak orang suka sama aku nggak peduli. Iya kalau lagi emosi. Coba ingat ketika emosi sudah turun, nangis, ya, apa nggak lucu gitu loh. Kangen pengen balikan lagi lah, ya. Hati ya di sini ya dalam pola hubungan Scorpio ini panas loh bulan ini. Aku tidak menakut-nakuti, aku lebih bicara apa adanya. Ya kalau kamu ngerti situasinya banyak nggak baiknya ya kamu harus punya cara bagaimana untuk menghindari ini semua, ya, Lur ya. Nah kemudian di sini di dalam hubungan Scorpio memang ada yang ngerecoki, ada yang ngeganggu, tapi tidak selalu tentang goab-goiban ya. Tolong otaknya dijaga, jangan selalu mikirin goab-goib. Ya, udahlah. Udah makin tua pun tidak selalu tentang kayak gitu loh. Oke? Kalau kamu ngerasa pasangan kamu beda, kok dia sikapnya keras lah, inilah, itulah, bla bla bla, koreksi diri kamu dulu. Mungkin ada yang salah sama kamu. Satu ya. Yang kedua di sini memang ada gangguan dari ya itu tadi seseorang di sini yang recokin tadi ya, ini bisa tentang keluarga atau mungkin orang tua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Ya, ini lebih ke yang sudah nikah aja sih, aku ngerasanya ya. Ya semoga kamu bisa sabar ya, Lur ya, ngadepinnya. Karena ya mau gimana lagi sih gitu. Ya di sini sering-seringlah untuk ngobrol dengan pasangan kamu dari hati ke hati, jangan jangan mengedepankan emosi ya kalau bisa gitu. Nah, sebenarnya emosi Scorpio bulan ini cukup lumayan stabil, tumben ya. Cukup lumayan stabil secara emosi. Cuman ya itu tadi memang pikirannya ruwet banget. Memang lagi ruwet banget Scorpio. Oke. Okay. Ntar ya. Tapi gini ya, aku ngerasa banyak petunjuk yang akan datang tentang hubungan kamu ya di sini, gitu. Misalkan nih kamu curiga kamu benar dan tidaknya itu nanti akan ada petunjuk datang. Bisa melalui firasat kamu, bisa melalui informasi dari orang. Makanya bulan ini jangan menutup telinga, bukalah telinga. Artinya dengarkanlah segala saran yang masuk ke kamu dari siapapun. Tampung dan saring dulu, ya. Siapa tahu nih ada petunjuk melalui orang-orang tertentu yang memang eh, dijadikan perantara oleh alam untuk menyampaikan pesan-pesan ke kamu, Scorpio. Jelas ya, kayak gitu. Oke. Okay. Hmm, ntar ya, lagi ya. Ya, situasinya Scorpio ini sebenarnya balance ya. Artinya balance itu oke gini loh. Memang di sisi cobaan ya, entah itu cobaan perasaan, pikiran ya atau yang lain memang agak berat. Tapi di sisi lain petunjuknya juga banyak. Jadi saya kasih ilustrasi gini loh. Masalahmu 10, petunjuknya 12. Lebih banyak petunjuknya sebenarnya. Gitu. Jadi mau sesulit apapun kondisi keuangan kamu pun atau finansial kamu, ini pertolongan tuh ada aja sebenarnya, ya. Makanya bulan ini tolong banget, ya terserah kamu lah pokoknya. Ya semoga kamu bisa dekat sama Tuhan itulah, itu kuncinya sih sebenarnya, ya.
Dan memang hampir merata, tidak cuma Scorpio yang memang yang lagi pontang-panting kayak gini, bukan cuma Scorpio, hampir merata kok. Emang cobaan kita semua umat manusia bulan ini memang berat. Saya belak-belakan aja. Tapi ya balik lagi ke kamu. Kamu pasti punya cara untuk menstabilkan diri kamu masing-masing, ya kan? Mau seberat apapun, ya tergantung orangnya sebenarnya. Tergantung kamu menyikapi kehidupan ini bagaimana. Kalau kamu bisa humble, ya masalah itu tidak akan terasa berat. Cuman kalau kamu terlalu memikirkan, terlalu perasa, ya hal kecil pun akan jadi berat. Gitu loh. Oke? Nah, ini sih yang bisa kukupas untuk Scorpio. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya ya Lur ya. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Oke, bye-bye.